Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3. kami di sini ingin membicarakan tentang sesuatu yang selalu kita dengar, tetapi kita kadang kurang untuk memahami secara menyeluruh. Apa itu? Nah, tentang cinta tanah air. Cinta tanah air bukanlah suatu omong kosong belaka, tetapi cinta tanah air merupakan bagian penting dari kehidupan kita sebagai umat manusia. Bahkan cinta tanah air juga diajarkan dalam agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim sangat disarankan, sangat diwajibkan untuk menjaga, merawat dan juga memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, termasuk tanah yang kita miliki ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencintai tanah airnya, Mekah. Bahkan ketika Rasulullah berada di Madinah, beliau mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Wahai Mekah, seandainya kaumku tidak mengusir diriku darimu, maka tidak akan aku tinggal di negeri selainmu." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka ini membuktikan bahwa cinta tanah air merupakan fitrah kita sebagai umat manusia. Maka dari itu, mari kita memahami bahwa cinta tanah air bukanlah hanya suatu rasa kebanggaan, tetapi cinta tanah air merupakan rasa syukur kita kepada karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena kita dari kelompok 3 akan membahas lebih dalam bagaimana wujud cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana Islam memandang cinta tanah air. Karena mencintai tanah air adalah sebagian iman dari kita. Islam mengajarkan kita untuk menjaga dan merawat bumi ini, bahkan tempat kita tinggal, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari kamu dan berjalan di bumi ini untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan keturunan, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Cinta tanah air bukan sekedar kata-kata. Cinta tanah air adalah sesuatu yang kita wujudkan melalui tindakan nyata, bahkan dalam hal-hal yang kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat satu dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 12,54 juta ton. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban kita, dengan memulai dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah atau mengurangi penggunaan plastik. Hal tersebut sudah membuat kita berkontribusi untuk menjaga tanah air kita. Lalu membawa botol minum saya sendiri sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Ternyata hal-hal kecil seperti ini dapat berdampak besar jika kita melakukannya bersama-sama. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam tindakan yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari.
Semakin banyak yang peduli, semakin baik lingkungan kita. Ingat, setiap langkah kecil bernilai di hadapan Allah SWT. Teman-teman, mungkin tanah air yang kita cintai ini tidak terlepas dari para perjuangan para pahlawan yang telah berjasa untuk kemerdekaan dan keamanan kita saat ini. Kita mungkin tidak ikut berjuang, tapi ada banyak cara yang kita lakukan untuk menghargai jasa mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Dikutip dari hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa rasa bersyukur itu tidak hanya ditujukan kepada Allah, tetapi juga sesama manusia. Dengan menghormati dan menghargai jasa para pahlawan, ini merupakan tanda syukur atas kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Salah satu cara menghormati jasa mereka adalah dengan cara menjaga persatuan dan tidak membuat pemecahan. Masa kita teguh berdiri karena bersatu. Kalau kita cinta tanah air, mari kita jaga persatuan ini agar perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Mari kita cintai tanah air ini dengan cara menjaga persatuan dan selalu menghormati jasa para pahlawan. Karena tanah air ini bukan hanya milik kita, tetapi juga amanah dari generasi sebelumnya. Bang, motornya kenapa bang? Iya bang, mogok bang. Mogok. Kebetulan saya bisa nih benerin motor, mau dibantu bagaimana? Wah boleh banget bang, let's go. Bisa kenapa nih bang? Seperti membantu teman yang kesulitan, yang dimana hal kecil seperti ini adalah bentuk sederhana dari cinta tanah air, serta dapat membangun kepedulian satu sama lain dan dapat membangun keharmonisan sosial dalam hubungan bermasyarakat. Perbedaan adalah anugerah, bukan menjadi suatu alasan untuk kita saling menjauh. Justru dengan perbedaan yang seperti ini, kita harus bisa saling membantu dan saling memahami satu sama lain. Udah nyebrangin jalan? Oke, sama-sama bang. Atau saat membantu saudara kita di jalan. Ini bukan hanya suatu kewajiban kita sebagai umat manusia, tapi juga salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap manusia, serta dapat membentuk kepribadian yang peduli dan peka terhadap sesama manusia. Teman-teman, alam yang kita nikmati ini adalah titipan dari Allah. Menjaganya bukan hanya sekedar pilihan, tetapi tanggung jawab kita sebagai manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Karena tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah mengendaki mereka agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Kerusakan lingkungan yang kita lihat saat ini adalah pengingat bagi kita untuk lebih peduli lagi. Salah satu cara ikut serta dalam menjaga alam adalah membuat area hijau mini seperti kebun kecil dari tanaman lokal. Coba bayangkan, dengan membuat kebun kecil seperti ini di rumah atau kos-kosan, kita dapat memperbaiki sirkulasi udara dan menjaga keberlangsungan ekosistem. Ini bukan hanya sekedar berkebun, tetapi juga merawat ciptaan Allah. Sebagai bentuk cinta tanah air, mari kita rawat dan lindungi alam ini dengan cara-cara yang sederhana dan kreatif. Cinta tanah air bukanlah sesuatu yang sulit. Terkadang ia hadir dalam bentuk kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari hal-hal sederhana saja, contohnya seperti menjaga kebersihan, menghargai perbedaan, hingga membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Ayat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa melakukan kebaikan bisa dimulai dari diri sendiri, yang dari hal-hal kecil saja itu bisa bermanfaat, berdampak positif bagi orang lain dan juga tanah air kita. Generasi muda, marilah kita mulai mencintai tanah air kita, karena tanah air kita ini adalah rumah bagi kita. Jika bukan kita, maka siapa lagi? Teman-teman, marilah kita wujudkan cinta tanah air dengan berkontribusi positif dimanapun kita berada. Bersama kita membangun masa depan yang lebih baik untuk lebih baik. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat, tetap peduli, dan teruslah mencintai tanah air kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.